Halo semuanya, bagaimana kabar hari ini? Apakah semalam mengalami cuan atau malah loss? Jadi di video kali ini saya akan membahas menganalisa XAUSD pada time frame H4. Ya, tapi sebelum saya analisa, saya minta bantuannya untuk like dan subscribe agar saya makin semangat lagi untuk memberikan analisa-analisa berdasarkan apa yang saya ketahui. Jadi kalau kita lihat semalam ya guys, kita lihat bahwasanya harga terkoreksi turun sebelum akhirnya kembali naik. Jadi di video saya semalam kan saya sudah sampaikan bahwasannya di jam 9 malam ada berita mengenai ISM ya, PMI, yang dimana kalau hasilnya di atas prediksi maka gold akan turun dan di bawah prediksi gold akan naik. Jadi hasil ISM PMI kemarin ya menunjukkan hasil yang di bawah prediksi. Jadi secara news ya, gold masih bagus ya, tidak ada penekanan terhadap gold. Tapi kenapa ya terjadi penurunan yang cukup signifikan ya? Kita lihat di sini dari 3381 sampai pada 3350. Jadi lebih kurang sebanyak 300 pip. Kenapa malah terjadi penurunan sebelum news ya? Jadi kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Padahal pada video saya semalam saya menjelaskan bahwasannya kemungkinan gold ini akan rally kembali ya. Dan memang ya sesuai yang saya bilang gold ini memang rally kembali. Tapi sebelum rally gold mengalami koreksi yang cukup lumayan sebesar 300 pip. Ya, kenapa hal ini bisa terjadi? Ya. Jadi sebelum news dirilis ya banyak ya masyarakat ataupun sentimen-sentimen yang memperkirakan ataupun memprediksikan nilai daripada news tersebut. Jadi ada sebagian yang mengamankan profit ya sehingga terjadi aksi taking profit ya mungkin secara besar-besaran sehingga gold mengalami tekanan ya. Tapi begitu hasil dirilis ataupun sebelum rilis itu dikeluarkan ya, gold sudah mulai kembali ya. Jadi gold mengalami penurunan dan sebelum rilis mengalami kenaikan ya, itu semua adalah karena sentimen pasar ya, bukan karena ada news-news yang lain ataupun kondisi-kondisi yang lain yang bisa melemahkan ataupun menguatkan emas. Jadi kenaikan dan penurunan emas ya berdasarkan supply and demand. Ya, jadi untuk hari ini bagaimana? Ya, untuk hari ini tidak ada news ya. Jadi secara fundamental gold ini masih sangat baik. Jadi saya rasa hari ini ya gold akan sideways saja ya. Jadi kalau kita lihat di sini semalam dia naik sampai 3391 ya. Hari ini 3384. Saya rasa dia akan berada di sekitar 3380 sampai pada 3350 ya. Paling gold akan cuman berada pada kisaran seperti itu dan tidak akan mengalami ya volatilitas yang tinggi ya. Jadi hari ini ya pasti pergerakan gold ya saya prediksikan hanya berada pada ya area-area sini saja guys ya. Jadi pergerakan gold ya prediksi saya paling cuma seperti ini ya, seperti ini ya, tidak terlalu banyak pergerakan ya. Jadi untuk hari ini saya rasa pergerakan gold akan seperti itu. Jadi bagaimana rencana untuk hari ini ya? Kalau rencana untuk hari ini ya, saya rasa saya akan pakai ini
Oke. Ya, jadi rencana hari ini ya saya rasa paling pergerakannya akan seperti ini ya, dan kalau memang dia sampai di sini ya hari ini kita tetap cari buy karena memang tidak ada ya news ataupun hal-hal lainnya yang melemahkan gold. Jadi pergerakan hari ini adalah cuman pergerakan supaya demand yang tersedia ya, jadi tidak akan kemana-mana. Jadi rencana skenario hari ini adalah saya tetap untuk mencari buy ya. Kita boleh buy di area sini yang pertama ya, area 1 dan juga titik area 2 adalah di sini guys ya. Jadi hari ini saya tetap mencari buy ya, karena berdasarkan fundamental gold ini masih sangat baik, jadi tekanan untuk turun itu saya rasa tidak ada ya, paling ya seperti semalam ya, cuman ada aksi profit taking sehingga gold tertekan. Jadi ini adalah tempat kita untuk buy dan di sini untuk buy juga ya. Coba kita lihat secara Fibonacci, kita lihat oke ya. Dari Fibonacci kita area yang kita tandain untuk buy sesuai ya pada area Fibonacci 0,3 dan 0,5. Jadi yang kita tandain untuk area buy ya terkonfirmasi di Fibonacci oke ataupun baik ya. Jadi untuk hari ini saya sarankan kita cari buy ya di posisi yang sudah saya tandain. Tapi ini kembali lagi ya, ini adalah analisa dari saya, gunakan sebagai referensi dan kebijaksanaan dari kalian ya untuk menentukan ya apakah mau ikut dengan analisa saya ataukah menggunakan metode sendiri ya. Jadi kalau saya analisa saya cuma berdasarkan pada ya fundamental yang paling utama, dan kedua adalah teknikal untuk mencari titik support dan resisten ya, dan juga tren. Jadi tidak terlalu banyak teknikal yang digunakan ya, karena saya rasa ya, karena saya juga ada main di saham ya, jadi saya rasa secara fundamental itu yang paling baik. Teknikal adalah untuk menentukan kapan kita akan melakukan entry dan exit ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya analisakan pada pagi hari ini. Semoga kita semua diberikan profit yang konsisten dan juga kita semua bisa lebih berkembang dalam melakukan trading. Sebelum saya akhiri video hari ini, saya minta sekali lagi guys untuk dibantu subscribe dan like untuk saya dapat lebih semangat lagi dalam memberikan analisa-analisa saya pada video-video berikutnya. Sekian dan terima kasih.